Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Kristus, bulan September adalah bulan kitab suci bagi gereja kita, dan tema kita bulan ini adalah Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pandemi COVID-19 bukan sekedar masalah kesehatan, melainkan juga masalah ekonomi yang merampas habis-habisan penghasilan banyak orang, seperti yang dilakukan oleh para penyamun di tengah jalan di kota Yeriko. Banyak orang terhimpit persoalan ekonomi lantaran banyak kegiatan perekonomian tidak bisa berjalan seperti biasa. Sebagian orang bahkan kehilangan mata pencariannya karena sejumlah usaha tidak bisa lagi beroperasi. Menghadapi situasi sulit yang menyebabkan banyak orang menderita ini, kita perlu merenungkan sosok Yesus yang menjadi sahabat bagi mereka yang menderita dan yang memberi tanggung jawab kepada kita untuk menolong sesama. Dengan permenungan ini kita diajak untuk menerima orang lain yang jatuh tergeletak karena beban hidup sebagai sesama yang harus ditolong tanpa membedakan ataupun tanpa memandang status sosial, ekonomi, budaya, politik, dan agamanya. Marilah kita siapkan ibadat singkat untuk permenungan kitab suci pada kesempatan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan beserta kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam pertemuan ketika ini kita diajak untuk mendalami, merenungkan, dan mencari pesan dari perikop Injil Lukas tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati dalam Lukas bab 10 ayat 25-37. Melalui orang Samaria itu kita diajak untuk melihat sosok Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang menderita karena dianiaya ataupun ditolak oleh masyarakat. Kita juga diajak untuk meneladani Yesus yang peduli dan memperhatikan dengan penuh kasih sayang orang-orang yang menderita dan tersingkirkan. Dari situ kita diajak untuk peduli dan tidak masa bodoh dengan penderitaan orang lain. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu hadir dalam perjalanan hidup kami. Kami juga bersyukur karena dapat berkumpul dengan saudara-saudari kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Bapa yang baik, kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami dalam mendengarkan, mendalami, dan merenungkan sabda-Mu. Semoga melalui pendalaman dan permenungan sabda-Mu ini, kami diubah untuk rela menjadi sesama bagi yang menderita tanpa memandang status sosial, ekonomi, budaya, politik, dan agama. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita baca pembacaan kitab suci dari Injil Lukas bab 10 ayat 25-37. Bacaan Lukas bab 10 ayat 25-37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya,
orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan sabda dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37, di sini ada beberapa pertanyaan penuntun bagi kita, yakni ada 4. Yang pertama, apa yang diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yang kedua, siapakah sesamaku? Yang ketiga, siapa saja yang melewati orang yang jatuh ke tangan para penyamun itu? Apa tindakan mereka ketika mereka melihat yang terluka tersebut? Dan yang keempat, siapakah orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepada sesama dan yang perbuatannya layak diteladani? Bapak Ibu, dari pertanyaan keempat itu ada rincian ataupun ulasan dari tiap-tiap pertanyaan. Yang pertama adalah, apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dapat dilihat dalam ayat yang ke-27. Tema pembicaraan antara Yesus dan ahli Taurat ini adalah apa yang diperbuat untuk memperoleh hidup kekal. Hidup yang kekal di sini berkaitan dengan pandangan mengenai keselamatan. Dalam masyarakat Israel kuno, keselamatan pada awalnya dipahami sebagai kondisi hidup yang tenang dan damai di tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Akan tetapi juga dengan kehidupan yang akan datang setelah kematian. Yesus menunjukkan bahwa kunci untuk mewarisi kehidupan kekal atau memperoleh keselamatan ditemukan dalam ketaatan terhadap perintah Taurat. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hidup kekal atau keselamatan dapat ditemukan dan diraih dengan mengasihi Allah dan sesama secara nyata. Dan ulasan yang dari pertanyaan yang kedua, siapakah sesamaku? Dapat dilihat dari ayat 30. Dari pertanyaan itu kita bisa mendengar dan mengerti bahwa pertanyaan ahli Taurat itu
siapakah sesamaku manusia? Tidak dijawab dengan definisi yang tegas dan jelas oleh Yesus. Sebaliknya, Yesus menjawab dengan menceritakan sebuah kisah perumpamaan dengan tujuan untuk mengajak orang itu berpartisipasi aktif dalam menggali dan menemukan sendiri jawabannya. Yesus memulai perumpamaannya dengan menceritakan bahwa ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, melainkan juga memukulnya, dan sudah itu pergi meninggalkannya dalam keadaan sekarat. Identitas orang ini tidak jelas, apakah orang Yahudi atau bukan. Yang pasti adalah seorang manusia yang sedang berbaring sekarat di tepi jalan, terluka parah dan membutuhkan pertolongan. Dengan tidak memberitahu identitas orang itu, Yesus ingin mengatakan bahwa sesama bukan hanya orang satu suku, bangsa, atau golongan, melainkan juga siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Sesama bukan hanya tetangga di sekitar kita atau orang yang kita kenal, melainkan siapa saja yang kita jumpai dalam kondisi dan pengalaman hidup mereka. Mereka bisa saja orang asing yang kita tolong, atau orang yang kita beri semangat hidup, atau bahkan orang yang membenci kita tetapi kita doakan. Demikian ulasan yang kedua. Dan dari pertanyaan yang ketiga, siapa saja yang melewati orang yang jatuh ke tangan para penyamun itu? Apakah tindakan mereka ketika mereka melihat seorang yang terluka tersebut? Dari situ Yesus menampilkan 3 tokoh dari ras dan status sosial yang berbeda. Ketiganya memberikan reaksi dan tanggapan yang berbeda-beda ketika melihat orang yang sedang sekarat itu. Pertama, seorang imam yang termasuk kelompok elit dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu. Ia tidak mau bersentuhan dengan masyarakat atau dengan orang dan berusaha menghindar. Ia enggan mendekati untuk mengecek apakah orang itu masih hidup atau sudah mati, apalagi menawarkan pertolongan. Ia tidak peduli dan masa bodoh, padahal mengetahui dengan baik perintah dan kehendak Allah dalam Taurat untuk mengasihi dan menolong sesama. Seharusnya imam ini menjadi pribadi yang penuh belas kasihan dan selalu bersedia untuk menolong sesama. Namun ironisnya, ia tidak mencerminkan dirinya sebagai seorang imam yang seharusnya mewujudkan apa yang ia ketahui, ia pahami, dan ia ajarkan. Dan yang kedua, seorang Lewi. Orang Lewi ini melihat orang yang menderita itu, tetapi tidak melakukan apa-apa, kecuali hanya melewatinya di sisi jalan itu. Seperti imam sebelumnya, ia pasti mengetahui ajaran kasih dalam hukum Taurat, tetapi tidak menerapkannya dalam kondisi menuntut kasih itu dipraktekkan. Orang ini juga tidak mau tahu alias masa bodoh dengan penderitaan orang lain. Dan yang ketiga, seorang Samaria. Melihat ada orang tergeletak hampir mati di pinggir jalan, orang Samaria ini tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ia mendekatinya dan melakukan pertolongan pertama dengan membersihkan luka-luka orang itu dengan minyak dan anggur. Ia lalu menaikkan orang itu ke atas keledai miliknya dan membawanya ke tempat penginapan untuk mendapatkan perawatan selanjutnya. Di penginapan itu ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan dan memintanya untuk merawat orang itu sampai sembuh.
Ia bahkan berjanji untuk membayar kekurangan biaya perawatan, dan tindakan orang Samaria ini menunjukkan dengan jelas kemurahan hatinya kepada orang lain tanpa memandang identitas dan tanpa menuntut balasan. Ia memberikan pertolongan kepada orang yang tidak dikenal, persis seperti pada sahabat baiknya. Bapak Ibu, sekarang pertanyaan terakhir, ya, ini keempat. Siapakah orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepada sesama dan perbuatannya layak kita teladani? Dari pertanyaan itu jelas orang Samaria yang menjadi contoh nyata, orang yang menunjukkan belas kasihan kepada sesama tanpa memandang identitas dan status. Ia menolong walaupun biayanya cukup mahal. Ia rela dan ikhlas mempertaruhkan banyak hal demi keselamatan orang yang tidak dikenalnya sama sekali. Dalam menolong, ia sama sekali tidak menerapkan kriteria atau syarat tertentu. Sesama baginya adalah orang yang membutuhkan pertolongannya. Itulah sebabnya orang-orang Samaria itu ditampilkan Yesus sebagai contoh dan model yang harus kita teladani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setelah kita mendengarkan pertanyaan dan ulasan yang ada dalam tuntunan teks bulan kitab suci ini, sekarang marilah kita berusaha mengungkapkan niat kita untuk merefleksi diri kita dalam aksi nyata kita. Bapak Ibu bisa merenungkan dan merefleksikan dari pertanyaan-pertanyaan yang saya bacakan dan nanti bisa direnungkan di rumah. Yang pertama, apakah mentalitas iman dan orang Lewi yang tidak peduli dengan penderitaan orang lain itu melekat dalam diriku? Bagaimana aku dapat mengatasinya? Yang kedua, apakah aku sudah meneladani orang Samaria yang secara spontan dan tanpa memperhitungkan untung rugi membantu orang yang menderita dan yang sedang membutuhkan? Yang ketiga, apakah aku juga pernah menemukan orang Samaria yang murah hati ketika aku sedang membutuhkan pertolongan? Dan yang terakhir, apakah aksi nyata yang aku lakukan selama 1 minggu ke depan untuk meneladani sikap dan tindakan orang Samaria yang murah hati itu? Bapak Ibu, semoga ini menjadi bahan refleksi bagi kita masing-masing, dan saatnya kami berikan waktu untuk berdoa bagi saudara-saudara, doa permohonan kepada Tuhan untuk kehidupan Bapak Ibu dan keluarga. Amin. Marilah kita tutup dengan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk sabda-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan bersama saudara-saudari kami. Kami mohon bimbinglah dan mampukan kami agar senantiasa mengasihi Engkau melalui tindakan kasih kepada sesama yang membutuhkan di dalam perjalanan hidup kami, seperti teladan yang diberikan oleh orang Samaria yang murah hati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.